Salam, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Perenungan firman Tuhan bagi kita saat ini berjudul Senja di Emmaus. Lukas 24 ayat 16 berbunyi, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. But their eyes were holden that they should not know Him. Saudara diberkati oleh Tuhan, peristiwa Klopas dan temannya kembali ke Emmaus, dan penyebutan nama kota Emmaus hanya ada pada Lukas pasal 24. Dan peristiwa ini terjadi pada waktu Yesus bangkit. Klopas dan temannya yang telah mengiring Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun kembali. Yohanes pasal 21 juga berkata bahwa para murid juga kembali ke profesi mereka yang semula, yaitu menjadi penjala ikan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, Emmaus tidak diceritakan dalam bagian Alkitab yang lain, tapi hanya pada Lukas pasal 24 ini. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi tatkala senja di Emmaus? Ada 3 kebenaran. Yang pertama, Emmaus mengubah rasio yang terbatas menjadi rasio yang dikuduskan. Kota Emmaus dalam bahasa Ibrani adalah Hamat. Dalam bahasa Arab adalah Imwas, yang berarti sumber air panas. Emmaus adalah kota kuno yang terletak 7 mil atau kurang lebih 11 kilometer dari pusat kota Yerusalem ke sebelah barat. Pada tahun 167 sampai tahun 160 ada pemberontakan yang dipimpin oleh Yudas Makabeus, yang saat itu melawan pemerintahan yang menjajah bangsa Ibrani atau Yahudi, yaitu pemberontakan melawan kekaisaran Seleukus dan pengaruh Helenistik dalam kehidupan Yahudi. Dan pemberontakan ini sempat sukses. Namun pada tahun 61 Yudas Makabeus mati, dan sirnalah harapan. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, namun benih tentang Mesias datang dari tunas Daud, duduk di singgasana kerajaan, masih ada, berkembang di Emmaus. Sehingga tatkala tampilnya Yesus dengan kehidupan yang fenomenal, menyembuhkan orang, tidak pernah kompromi dengan ahli-ahli Taurat, bergaul dengan orang-orang yang sederhana, orang lumpuh, perempuan yang berzina, penyakit, mereka mendekati Kristus. Ini membawa harapan, angin segar bagi masyarakat Yahudi saat itu, khususnya orang Emmaus, yang dimana benih itu, persepsi mereka itu masih dibangun. Mesias yang diharapkan adalah dari keturunan Daud. Persepsi mereka bahwa Yesus adalah Raja Pembebas Israel. Hal itu terjadi apalagi Yesus yang dielukan itu mati. Pupuslah harapan mereka, sirna, buyar. Karena apa? Ternyata yang kita harapkan bukan seperti yang kenyataan. Tampilnya Yesus sebenarnya membawa sebuah harapan baru bagi Israel secara umum, dan bagi Klopas atau persepsi yang dibangun di Emmaus oleh Yudas Makabeus menandakan bahwa mereka mendambakan kemerdekaan Israel seperti raja yang memerintah mereka. Persepsi ini terbangun oleh orang-orang Emmaus yang diwakilkan oleh Klopas dan teman-temannya. Sehingga rasio mereka yang terbatas ini perlu dikuduskan, mengerti dari cara persepsi Tuhan, yaitu bahwa bukan Mesias yang duduk di singgasana, tapi Mesias yang menderita menjadi hamba, mati dan bangkit. Mengiring Kristus, jika akal ini mendahului iman, maka sirnalah harapan kita. Tapi jika iman yang menjadi dasar percaya kita, meskipun tidak kita melihat,
rasio kita yang terbatas dirubah menjadi rasio yang dikuduskan. Itu yang pertama. Yang kedua, sejati Emmaus membuka suatu tabir. Apa tabir yang dibuka? Dalam ayat yang ke-31 berkata, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Artinya bahwa persepsi itu masih terbangun, sehingga waktu mereka bercakap dengan Yesus sepanjang perjalanan dalam kurung waktu, bayangkan kalau 11 kilo, maka mungkin bisa 2 jam perjalanan. Tetapi mereka tidak bisa mengenal Yesus dengan benar. Kenapa? Karena tabir itu, cadar itu masih tertutup, sehingga mereka tidak bisa mengenal Kristus yang sebenarnya. Allah yang datang melawat umatnya, Allah yang mati dan bangkit menang atas dosa dan maut, tidak bisa dikenal. Tidak bisa dalam kesempurnaan pemikiran ini mengenal dia secara benar. Kenapa? Kalau cadar itu, tabir itu belum dibuka. Untuk itu, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, jika kita menjadikan dunia dan segala kemewahannya lebih daripada Kristus yang agung dan mulia, maka pengiringan kita adalah pengiringan yang sia-sia. Cinta kita kepada Yesus tidak boleh terkalahkan oleh keinginan daging kita. Apa yang menjadi keinginan daging? Hati, mata, hedonis tidak boleh melebihi cinta kita kepada Kristus. Makanya ada lagu yang berkata, I have decided to follow Jesus, no turning back. Sampai mati, pengiringan kita kepada Kristus tidak boleh pudar dan pupus. Saksi-saksi iman dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 berkata bahwa Stefanus dirajam dengan batu. Saya membayangkan batu yang bertubi-tubi mengenai Stefanus. Mungkin otaknya keluar, darahnya menetes, matanya tercubit, badannya bonyok karena batu yang dilemparkan. Dan biasanya dalam tradisi Yahudi dilemparkan sampai batu itu menutup orang yang dilempari dengan batu. Bisa bayangkan betapa kengerian, betapa penderitaan tatkala Stefanus dirajam dengan batu. Tapi dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak bersalah. Kuserahkan nyawaku. Apakah penderitaan kita dalam mengiring Kristus sudah sebanding dengan penderitaan para martir? Alkitab adalah dasar kita. Iman kita kepada Kristus tidak boleh pupus dan mundur sejengkal pun. Sejarah mencatat nama yang berkuasa, nama Yesus. Berjuta-juta orang menghinanya. Berjuta-juta orang menghina, mengolok nama itu. Tetapi sejarah juga mencatat berjuta-juta orang memuji dan menyanjung nama itu. Bahkan rela mati karena nama yang agung dan menyelamatkan itu. Harga nama Kristus sudah menjadi dasar yang teguh di dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudaraku diberkati oleh Tuhan, semboyan yang sering saya katakan, yaitu bahwa Alkitab terlalu sukar bagi seorang profesor, terlalu sukar bagi seorang dokter, tapi Alkitab terlalu gampang untuk dicerna oleh seorang ibu rumah tangga, pemulung, orang yang sederhana, orang hina, dan orang berdosa. Mungkin kita juga termasuk di dalam. Artinya apa? Kalau tabir itu tidak dibuka dari akal kita, maka Alkitab akan menjadi sukar untuk kita pahami. Alkitab tidak boleh hanya menjadi bacaan yang mengisi otak kita, tapi harus direnungkan, harus menjadi kenyataan kehidupan. Dan Alkitab adalah firman yang berkuasa yang harus memberkati kita. Saudaraku, dalam Lukas pasal 4 ayat 4, perihal Yesus dicobai oleh iblis, Yesus selalu menjawab, ada tertulis. Lukas pasal 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, di situ tidak menggunakan kata logos atau word firman, tapi menggunakan kata rema.
Firman yang kita baca, firman yang tertulis ini yang kita baca, itu adalah logos. Jika suatu saat, sekali lagi, jika suatu saat Alkitab dilarang untuk beredar, dibakar, jangan takut. Aslinya ada di surga. Logos, firman Allah yang telah bangkit dalam Kristus ada di surga. Aslinya ada di surga. Dan nanti kita mati dan bangkit, kita dibangkitkan oleh Kristus, kita akan melihat firman yang hidup, yang sesungguhnya aslinya di surga. Jadi kalau Alkitab dilarang, jangan takut. Yang penting adalah remanya. Pembelajaran kita tentang firman, aplikasi kita tentang firman, ketaatan kita tentang firman, itulah menjadi kenyataan remanya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari rema perenungan kita terhadap firman Tuhan. Yang ketiga, senja di Emmaus mengubah yang ragu menjadi percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam konteks zaman itu, peristiwa dan cerita bahwa ada orang yang mati dan bangkit, itu seperti sebuah cerita hoax, tidak rasional. Kenapa? Karena belum ada penceritaan, belum ada kisah. Sehingga wajarlah para murid, wajarlah Kleopas dan temannya kembali ke Emmaus. Kenapa? Karena hoax, tidak benar. Mana mungkin orang mati dan bangkit. Tetapi iman orang Kristen, Alkitab mencatat, kita tidak hanya percaya kepada Kristus yang mati. Paulus mencatat bahwa sampai kepada kebangkitannya, itu adalah firman yang hidup. Firman yang komprehensif. Seluruhnya mati dan bangkit dan datang, itu adalah firman yang hidup. Peristiwa Emmaus memberi harapan baru bahwa Yesus bangkit. Yesus bangkit, maka dia menang atas maut. Yesus bangkit, maka tanda bahwa hidup kita berkemenangan di dalam Dia. Keraguan manusia yang paling klasik adalah mempercayai Yesus adalah Tuhan. Mempercayai Yesus adalah Tuhan. Iman yang tidak berakar kepada Kristus bahwa Dia adalah Tuhan, itulah yang akan menggagalkan hidup kita. Jangan iring Yesus hanya tatkala kita diberkati Tuhan. Jangan iring Yesus tatkala rumah tangga kita sukses, anak-anak sukses, naik pangkat, usaha diberkati. Tapi iring Yesus juga pada waktu seperti tatkala dia terseok-seok menuju Kalvari. Message yang saya mau berikan bagi kita hari ini, jangan iring Yesus tatkala engkau diberkati Tuhan, tatkala engkau senang. Tapi iring Yesus juga seperti pada waktu dia terseok-seok menuju Bukit Golgota. Oleh sebab itu, dari 3 hal yang kita pelajari, yang pertama, senja di Emmaus mengubah rasio yang terbatas menjadi rasio dikuduskan. Yang kedua adalah senja di Emmaus membuka suatu tabir. Dan yang ketiga adalah senja di Emmaus mengubah yang ragu menjadi percaya. Kebangkitan Kristus bukan masalah hoax, tapi kebangkitan Kristus adalah fakta. Karena pada waktu mereka bercakap-cakap, lalu tatkala tabir itu terbuka, mereka kenal Kristus yang bangkit. Mereka pergi ke Yerusalem dan mereka menyatakan sungguh dia bangkit. Kalau dia bangkit, maka ada pengharapan bagi kita di hari esok. Kalau dia bangkit, maka tubuh kefanaan kita ini akan lenyap. Penderitaan dalam mengiring Kristus ini akan lenyap. Sakit penyakit mungkin diderita, mungkin disiksa, atau mungkin dibunuh. Tetapi semua ini adalah kefanaan sementara. Kekekalannya adalah kita percaya kepada Kristus yang bangkit. Saudara dan saya yang telah percaya kepada Kristus, yang telah dilupakan ratsionya, ratio yang telah dikuduskan oleh Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakin dan percaya. Suatu kelak kita akan bersama dengan Dia di dalam keabadian kekekalan. Senja di Emmaus membawa kita, orang percaya, akan hidup bersama dengan Dia, yaitu Kristus yang bangkit dalam surga yang kekal.